Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Korupsi bukan cuma menyolong uang negara, tapi merampas hak rakyat. Ketika uang pendidikan diambil, anak-anak kehilangan masa depan. Saat dana kesehatan diselewengkan, nyawa dipertaruhkan. Korupsi itu mencuri, bukan hanya uang, tapi kepercayaan. Korupsi bikin pelayanan publik terhambat, padahal rakyat sudah membayar pajak. Korupsi adalah pengkhianat terhadap bangsa sendiri. Rp1 yang dikorup adalah Rp1 yang tidak dikembalikan kepada rakyat. Bayangkan, anggaran pendidikan dikorupsi sehingga anak-anak terpaksa belajar di ruang kelas yang hampir roboh. Di saat warga butuh pelayanan, puskesmas justru kekurangan alat karena uangnya hilang entah kemana. Jalan berlubang merenggut nyawa, bukan karena tak ada anggaran, tapi karena keserakahan. Petani gagal panen, siswa putus sekolah, rakyat tidak mendapatkan haknya. Korupsi adalah pencurian mimpi anak Indonesia. Korupsi membunuh pelan-pelan tanpa suara, yang kaya makin kaya dan yang kecil makin terinjak. Data kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 ada 271 kasus korupsi yang berpotensi kerugian senilai 8,4 triliun. Pada tahun 2020 ada 444 kasus korupsi yang berpotensi kerugian senilai 18,6 triliun. Pada tahun 2021 ada 533 kasus korupsi yang berpotensi kerugian senilai 29,4 triliun. Pada tahun 2022 ada 579 kasus korupsi yang berpotensi kerugian senilai 40,27 triliun. Dan pada tahun 2023 ada 791 kasus korupsi yang berpotensi kerugian senilai 28,4 triliun. Ini bukan angka kecil, tapi ini adalah masa depan kita yang dicuri. Korupsi bukan tugas KPK saja untuk dilawan. Ini tugas kita semua. Kita, generasi muda, harus mulai dari hal kecil. Jujur, tolak gratifikasi, berani bersuara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Indonesia butuh pemuda berintegritas, bukan yang ikut-ikutan korupsi. Saya, Dwi Citra Andini, saya generasi anti korupsi. Korupsi no, generasi jujur yes.